Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari Indosat yang akan mem-PHK 677 karyawannya. Apakah ini menunjukkan bahwa kita tahu bahwa ada prediksi di tahun lalu bahwa 2020 ini akan terjadi resesi global? Apakah pemutusan hubungan kerja PHK yang dilakukan oleh Indosat ini sebagai salah satu sinyal akan ada resesi global? Kenapa Indosat kemudian memberikan PHK kepada 677 karyawannya? Apakah Indosat merugi atau bagaimana? Kita lihat apa yang dikatakan oleh Indosat ya, bahwa mereka ingin melakukan perubahan vital yang hendak digerakkan Indosat demi kesehatan bisnis perseroan. Salah satunya dengan memperkuat tim regional agar lebih cepat mengambil keputusan dan lebih dekat dengan pelanggan. Jadi memangkas tim-tim yang tidak perlu, jadi agar itu efisiensi, tidak bertele-tele langsung ya. Jadi pelanggan bisa lebih dekat ya. Lalu mengalihkan penanganan jaringan ke pihak ketiga, yaitu penyedia jasa managed service, sejalan dengan praktek terbaik di industri komunikasi. Terakhir, right sizing organisasi, perampingan organisasi, menambah sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan, serta merampingkan sumber daya manusia di berbagai fungsi bisnis. Kita tahu berarti ini ada efisiensi ya. Nah, kalau kita lihat bahwa dari laporan keuangan Indosat, apakah Indosat mengalami kerugian? Kita tahu ya, bahwa kalau kita lihat di media online nih para pemirsa sekalian, bahwa Indosat belum bisa keluar dari kerugian. Hingga semester 3 2019 ya, perusahaan masih rugi 284 miliar. Ya, kalau kita lihat dari laporan keuangan PT Indosat hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, Indosat sebenarnya masih berhasil menekan kerugian dari rugi bersih sebelumnya yang sebesar 1,54 triliun ya. Akan tetapi kita tahu bahwa kalau kita lihat di sini ya, pendapatan dari multimedia, komunikasi dan internet naik tipis ya. Sayangnya jumlah beban naik ya, itu menjadi dari 16,5 triliun ya, jadi 2019 17 triliun ya. Dari sini ya, kalau kita tahu bahwa mungkin ya, ini ada beberapa hitung-hitungan yang diambil bahwa kebijakan terbaik adalah melakukan PHK. Akan tetapi kita tahu sendiri bahwa kalau seperti ini akan ada reaksi daripada serikat pekerja. Kita lihat bahwa kalau dilihat di media online juga ya, ini serikat pekerja menyatakan penolakan. Mereka bersikukuh bahwa penawaran PHK yang dilakukan perseroan telah melanggar peraturan yang ditetapkan. Untuk itu, mau tak mau jalur hukum akan ditempuh bila langkah negosiasi tidak juga difasilitasi. Ya. Maka kita lihat di sini masih ada beberapa problem dengan serikat pekerja Indosat. Kita tahu bahwa Indosat banyak mengambil langkah-langkah strategis untuk mengembangkan ya di tahun lalu, tetapi masih saja kalau kita lihat di sini ya, ada beberapa masalah ya, sehingga apakah memang jalan keluarnya itu harus dengan melakukan PHK 677 karyawannya, atau mungkin ada jalan lain? Karena kalau kita lihat dari 677 karyawan ini masih belum setuju terhadap skema PHK yang ditawarkan atau yang diputuskan oleh pihak perseroan. Nah, kita lihat ya, mudah-mudahan ini bisa segera clear, karena Indosat ini perusahaan besar, perusahaan penyedia jasa telekomunikasi yang besar, sehingga kalau kemudian ada PHK seperti ini akan menjadi tanda tanya, loh ini ada apa ya. Kalau di sini kita lihat di media online ya, hingga semester 3 2019 perusahaan masih rugi 284 miliar. Maka di 2020 ini dengan langkah itu, maka bisa jadi itu adalah sebagai langkah untuk menekan kerugian dan bisa keluar dari situ, sehingga menjadi perusahaan yang mengejar atau meningkatkan
pendapatan ya, atau laba, sehingga terus bisa bersaing dan juga bisa survive ya. Kalau dilihat di sini, kita ada lihat dari rilisnya yang dilakukan oleh pihak Indosat sendiri. Kami akan terus melanjutkan strategi 3 tahun untuk bertransformasi menjadi perusahaan yang lebih lincah dan terpercaya. Hari ini kami telah mengumumkan langkah baru untuk menyesuaikan organisasi kami dengan perubahan kebutuhan pasar ya. Jadi untuk menyesuaikan kebutuhan pasar, ini yang menarik, sehingga jika pasar ini di masa disrupsi sekarang, kita tahu bahwa disrupsi ini datang dengan tiba-tiba, kemudian harus disesuaikan. Nah, ini mungkin bentuk adaptasi Indosat agar lincah ya, agar lincah ya, itu ya. Jadi ya, kita lihat nanti ke depannya bagaimana. Mudah-mudahan Indosat ya akan selalu bisa menjadi yang terbaik lah ya. Indosat akan bisa berbenah. Kita lihat dari kata-kata terakhirnya, kami percaya langkah ini akan meningkatkan kinerja Indosat, membantu kami untuk tetap kompetitif di tengah tantangan disrupsi. Tanda kutip disrupsi ini ya, itu ya memang yang tidak bisa pernah diduga, dan ini harus langkah antisipasi. Mengoptimalkan layanan kami dan menghadirkan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Ini adalah salah satu langkah strategis dalam menjadikan Indosat Ooredoo sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan yang terpercaya. Nah, mudah-mudahan ya skema ini mungkin harus juga secara bijak, bagaimana skema PHK terhadap 677 karyawan itu bisa dengan baik ya, perusahaan bisa menjadi lebih bagus, sehingga masyarakat mendapatkan layanan terbaik dari Indosat, masyarakat mendapatkan jasa yang service, pelayanan yang sangat baik ya dari Indosat. Dan mudah-mudahan ini cepat selesai masalahnya ya, kita doakan para pemirsa. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya.